Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rafito Karismael. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya mengenai cara buat ketapang gitu. Karena apa? Karena saya menyampaikan bahwa saya mengolahnya sendiri gitu. Jadi ada beberapa teman melalui Instagram maupun melalui YouTube menanyakan bagaimana cara membuatnya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah follow saya di Instagram, yang sudah memberikan komentar, ataupun yang sudah men-sharing video-video saya sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk membuat atau meracik daun ketapang agar bisa kita gunakan untuk campuran dari air ikan cupang kita. Pertama-tama, seperti yang teman-teman tahu bahwa ketapang ini yang kita gunakan adalah ketapang yang sudah jatuh ya, yang sudah jatuh. Ya, masing-masing tempat itu punya punya jenis punya inilah. Yang jatuh itu juga masing-masing berbeda-beda gitu ya. Ada yang warnanya sudah coklat, kemudian masih ada yang warnanya merah seperti ini, atau bahkan yang sudah gelap sekali. Itu menurut saya tidak masalah kita gunakan, yang penting dia sudah jatuh gitu, tidak ada di pohon. Ketapang yang saya gunakan ini ketapang biasa lah ya menurut saya. Ada yang mengatakan ketapang laut lebih baik gitu, atau ketapang yang lokasinya di pinggir laut lebih baik, tapi menurut saya menurut saya ya sama gitu. Yang penting cara mengolahnya, dan nanti pada saat kita gunakan di ikan kan ada campuran-campuran lain untuk memaksimalkan kualitas dari campuran kita. Oke, ini jadi ada kelihatan ya gambarnya. Kebetulan di daerah saya itu cukup banyak untuk mencarinya. Nanti saya bisa kasih lihat foto-fotonya waktu saya mengumpulkan daun-daun ketapangnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk mengolahnya. Oke, jadi ini sudah kita siapkan ember ya. Jadi kebetulan untuk video kali ini saya menggunakan ember yang kecil, memang tergantung kebutuhan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengolahnya secara jumlah banyak, teman-teman bisa menggunakan ember yang besar. Oke, sekarang kita pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cuci dulu daun-daun ketapangnya. Ya, kita masukkan secukupnya saja. Oke. Ya, kira-kira segini cukup ya. Nah, ya kita cuci biasa, seperti biasa kita aduk-aduk. Kalau saya tidak membejek-bejek ya, menghancurkan. Saya hanya menekan-nekan saja, agar kotorannya luntur gitu ya, bersih, kayak misalnya pasir atau bekas sarang laba-laba. Biasanya dia serangga-serangga itu biasanya dia menempel. Nah, saya juga tidak menggunakan garam ya. Di sini saya tidak menggunakan garam ataupun tidak menggunakan obat biru. Tapi terserah teman-teman ya. Ini kan kalau ditanya saya tidak menggunakan. Kenapa? Karena menurut saya nanti saya gunakan garamnya pada saat dia sudah diracik untuk ditaruh di air ikan cupang saja nanti garamnya. Jadi tidak pada saat mengolah daun ketapangnya. Oke. Nah, setelah kita cuci, langkah yang kita lakukan adalah kita ungkep ya istilahnya ya. Kita ungkep atau kita masukkan kembali ke dalam plastik itu, wadah plastik dengan kondisi dia masih basah gitu ya. Masih basah. Oke.
masih basah, kita masukkan saja dia ke dalam plastik ya, semuanya. Oke, kemudian nanti plastiknya kita tutup. Dan kita biarkan, kalau saya antara 4 hari sampai 1 minggu ya. Nah, sudah biar dia mulai memproses ya pembusukan atau pelembutan dari daunnya. Oke, nanti kita lihat setelah 7 hari seperti apa, atau 4 hari hasilnya seperti apa dari ketapang yang kita ungkep ini. Oke, jadi sekarang sudah sekitar 1 minggu lebih ya, daun ketapangnya diungkep gitu, difermentasi. Sekarang kita akan lihat hasilnya, kita akan buka. Jadi daunnya itu warnanya jadi agak gelap gitu ya, dia sudah dan lebih lemas gitu ininya, daunnya. Oke, langkah berikutnya adalah biasanya saya cuci lagi itu hasil setelah 1 minggu itu, dicuci lagi untuk dibersihkan. Kenapa? Karena kadang-kadang masih ada daunnya itu masih di dalam sini, karena dibiarkan selama seminggu itu masih ada putih-putih, kemudian ada bekas sisa-sisa airnya ya, sisa-sisa airnya, makanya plastiknya kelihatannya kotor, coklat-coklat. Oke, kita cuci saja semua. Oke, nah ini kan bekas sisa ininya ya, sisa air waktu di awal. Kita cuci sampai bersih. Kalau dilihat di sini kan ada ada daun yang ada putih-putihnya gitu, jadi mungkin selaput atau lendirnya, nanti kita bersihkan saja semuanya. Oke, nah bisa 1 kali dicuci gitu ya. Saya biasanya hanya sekali cukup gitu. Atau teman-teman kalau mau 2 kali ya silahkan, agar memastikan benar-benar bersih. Setelah ini tahap yang paling akhir, yaitu kita jemur. Ya, kita jemur. Biasanya sih 1 hari cukup. 1 hari tergantung cuaca juga. Kalau misalnya cuacanya mendukung, biasanya 1 hari dari jemur dari pagi sampai sore udah kering gitu ya, udah kering. Oke, sekarang kita masuk ke tahap jemur. Nanti kita lihat proses jemurnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini tahap penjemurannya ya. Setelah dicuci, kita jemur langsung kena matahari. Kalau alasnya bisa pakai apa aja gitu ya. Kebetulan saya punya alas yang berbentuk atap asbes gitu ya. Saya alasnya itu dibikin agak miring gitu, supaya airnya bisa turun, biar bisa cepat kering. Nah, ini semoga dalam waktu 1 hari sudah kering gitu, cuacanya semoga mendukung. Setelah itu ya ketapang sudah siap digunakan oleh teman-teman. Di video saya berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan daun ketapang ini untuk campuran air ikan cupang. Jadi jangan lupa menonton video berikutnya. Oke, saya rasa cukup sekian videonya mengenai mengolah daun ketapang. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe juga, dan bisa di share. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.